Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashar, calon guru penggerak dari UPT SPF SD Negeri Matuangin 1 Kota Makassar, akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di modul 1.4 budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi: 1. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Agar lebih memahami praktek segitiga restitusi, berikut disajikan beberapa kasus. Yang pertama, kasus 1. Love marah-marah dan menjatuhkan kursi di kelas karena merasa diejek dan sering diganggu oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Love tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak. Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelasnya. Katanya, kamu habis bertengkar ya sama Farah? Iya, Pak. Saya marah dan kesal kepada Farah. Kenapa kamu marah dan kesal? Soalnya dia mengejek saya di luar, Pak. Katanya dia cuma bercanda, tapi saya tidak terima dan saya marah. Oh begitu, wajarlah kalau Love marah. Kalau Pak Guru ada di posisinya Love, mungkin Bapak juga akan berbuat hal seperti itu. Lalu, apa yang Love lakukan pada Farah? Saya marah dan membalas kebenaran saya mendorong kursi sampai terjatuh, Pak. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iya, Pak. Saya tidak mau diejek bercanda di depan teman-teman. Ya sudah, pantas kamu marah walaupun temanmu itu awalnya bercanda dan bermain-main. Bapak Guru sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Contoh misalnya Love memukul temannya atau mendorong. Ya, coba kamu pikirkan tindak kamu itu yang marah-marah kemudian mendorong kursi, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurutmu keyakinan kelas mana yang dilanggar? Berbicara yang sopan dan saling menghargai antara teman, Pak. Ya betul, bicara yang sopan dan saling menghargai itu penting tidak buat kamu? Ya, penting, Pak. Jadi keyakinan seperti apa yang kamu lakukan saat marah? Sabar dan bicara yang sopan. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar menahan emosi dan seharusnya saya langsung melapor ke Bapak Guru. Ya betul sekali. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya dan Pak Guru harapkan kamu tetap semangat menaikkan keyakinan kelas kita ya. Baiklah, silakan. Pada kasus kedua, Fidelis sering menyimpan barang-barang dan membuang sampah di dalam laci meja sehingga bertumpuk dan mengeluarkan bau, padahal sudah ada dia simpan tempat sampah di kelas. Tadi Pak Guru mendapat laporan dari teman-teman yang piket kebersihan hari ini. Katanya banyak sampah ya di dalam lacinya dan ada barang yang ketinggalan juga. Ya, betul, Pak. Ya, apakah membuang sampah sembarangan itu termasuk di dalam laci mejanya itu baik atau tidak? Tidak, Pak. Membuang sampah itu termasuk perbuatan yang
tidak baik dan termasuk perbuatan yang salah. Namun kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi sering buang sampah di laci karena ada alasan apa? Ya Pak, karena saya biasanya malas dan sering lupa membuang sampah di tempatnya pun. Saya kurang teliti memeriksa barang-barang yang ketinggalan. Fidelis sudah tahu keyakinan kelas kita? Ya Pak, Menurut Fidelis, keyakinan kelas mana yang dilanggar? menjaga kebersihan kelas dan sekolah Pak. Nah, jadi apakah kebersihan itu penting atau tidak? Ya Pak, supaya kelas rapi dan nyaman ditempati dan terhindar dari penyakit. Ya betul, jadi kebersihan itu sangat penting. Jadi kita harus jaga bersama di dalam lingkungan kelas itu harus kita jaga kebersihannya supaya kita terhindar dari penyakit dan juga kelas kita menjadi rapi dan nyaman ditempati. Ya Pak, saya menyesal dan minta maaf atas perbuatan saya yang sering membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah sikap yang sangat baik yang kamu lakukan sudah meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar tidak membuang lagi sampah di dalam laci dan selalu memperhatikan barang-barangnya? Ya Pak, saya akan selalu bertanggung jawab dan disiplin dalam menjaga kebersihan dengan cara memeriksa laci dan barang-barang saya sebelum pulang. Nah, kamu sudah menemukan solusinya. Jadi Pak Guru akan melihat Fidelis menjaga keyakinannya ya dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Oke? Oke Pak. Baik, sekarang Fidelis sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi berikutnya ingat baik-baik ya pesan dari Pak Guru. Ya Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Love dari kelas 4 di Insinyur Soekarno. Saya sangat senang diajak bicara oleh Pak Guru. Lain kali saya harus lebih bersabar dan tidak terbawa emosi, menghargai teman dan tidak saling mengejek. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fidelis, kelas 4 Insinyur Soekarno. Terima kasih untuk Pak Guru karena sudah diajak berdiskusi agar lebih disiplin menjaga kebersihan dan menemukan solusi untuk mencegah hal tersebut. Demikian praktek segitiga restitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.